Oke. Nah, di weekly memang ini uptrend, tetapi kita akan mencari posisi yang terbaik untuk entry. Kita akan cari di daily. Nah, di daily trennya kita kerucutkan lagi. Tren terakhir kita kerucutkan lagi. Kita ambil resisten-resistennya aja. Resisten-resisten. Nah, seperti ini. Ini tren terakhir yang terjadi. Jadi teman-teman harus tahu ada yang namanya tren di dalam tren. Ada yang namanya tren di dalam sebuah tren. Catat. Ya. Ada tren di dalam tren. Ada tren di dalam tren, teman-teman bisa pelajari dari Dow teori. Teori Dow. Nah, ini uptrend dan market sudah sempat membentur dari channel yang bawah. Channel yang bawah. Ya. Market sempat membentur channel bawah. Kita akan perjelas dengan drop ke H4. Nah, mungkin teman-teman yang baru masuk bisa di-mute ya. Nah, saya ceritakan lagi ya, ada tren di dalam tren. Ini tren. Saya besarkan dulu. Ini tren yang hitam, ini tren naik. Tapi ada lagi tren turunnya. Ada lagi tren naiknya. Seperti ini. Ini yang disebut dengan tren di dalam tren. Dow teori. Nah, kita lihat. Ini market kenapa sih ketahan di samping kanan? Market ketahan di sini karena di sini ada bullish engulfing. Bullish engulfing demand. Market masuk dan dia ketolak ke atas. Di atas ada gambaran supply. Ya, di atas sini ada gambaran supply. Trennya saya hapus dulu. Di atasnya lagi ada lagi supply. Ya. Ada lagi area supply. Jadi sementara untuk euro yen ini tadi ada tertahan di supply biru yang tengah ini. Supply pertama ini ya. Supply 1. Di sini ada supply 2. Di atasnya lagi ada supply ke 3. Nah, kenapa sih kita biasakan mapping? Ya, kenapa sih kita biasakan mapping? Setidaknya kita tahu dulu di mana area kita akan sell atau buy. Saat teman-teman sudah mapping, Anda tahu rencananya mau buy atau sell itu di mana. Nah, dari sini kita tahu supply 2 ini masih fresh. Kita mungkin bisa take action di situ nanti, nggak sekarang. Saat price masuk ke zone ini, kita bisa cari penurunannya. Targetnya mungkin di demand. Ya, ini juga demand. Nah, berarti saat mapping, yang diperlukan teman-teman adalah lihat trennya dulu.
tren dari market besar, mungkin diawali monthly, weekly, monggo, silakan mau pakai time frame yang mana. Kalau saya sih biasanya untuk memulai bulan baru, saya mulai dari monthly, weekly, lalu saya drop ke daily. Kalau bisa, kita selaras ya, entry-nya selaras. Misal time frame besar, up. Contohnya weekly-nya up. Daily-nya masih up juga. H4-nya turun. Saya nggak akan pedulikan tren yang H4 turun. Tapi saya akan cari posisi untuk beli. Saya akan cari posisi untuk beli. Ngikut time frame yang lebih besar. Ngikut tren yang lebih besar. Tren yang besar ini. Mungkin yang tren yang kecil ini tidak terlalu saya perhatikan. Saya akan lihat yang momentum yang besar. Ya. Nah, apakah terus nanti waktu harga masuk sini kita nggak bisa sell? Bisa. Tetapi saat Anda sell, Anda harus tahu dulu di mana target awal. Ya. Target awal teman-teman harus tahu dulu. Sebelum masuk pasar, target awal dihitung dulu. Risk reward-nya masuk atau tidak. Risk-nya 24, targetnya 31, masih worth it. Teman-teman bisa masuk. Tapi kalau sekiranya targetnya 20, resikonya 30, itu sebaiknya ditinggal. Jangan ditradingkan. Nah, jadi kita cari dulu ini level supply-nya, ini level supply-nya juga, ini level demand-nya. Ini untuk Euro Japanese Yen. Cuman karena ini uptrend, saya akan cenderung cari posisi buy. Nanti mungkin biarkan ini supply-nya engulf dulu. Ya. Saya akan biarkan supply-nya ini break dulu. Baru dia ada pullback, baru saya akan ngikut posisi beli. Planningnya begitu. Karena saya ngikut ke time frame yang lebih besar. Ya. Nah, lalu jika ternyata market tidak engulf supply, tapi hanya engulf high-nya ini. Di sini kan ada high ini. Nah, di sini ada high. Ini saya tunggu dulu juga. Harga masuk sini baru saya akan take action. Yang penting konsen saya ke demand. Nah, gimana jika harga enggak break supply, enggak break high, tapi langsung turun ke sini? Saya enggak akan buy. Saya enggak akan buy dulu. Saya akan buy di posisi yang lebih di bawah lagi. Di lokasi yang lebih bawah lagi. Karena berarti tidak ada break resistance, tidak ada break supply, demand kurang kuat. Oke, dari Euro Yen kita punya 3 skenario untuk minggu ini. Ya, skenario pertama, engulf supply lalu kita buy di demand, atau break high kita buy di demand. Jika dia langsung turun, kita akan buy di demand yang paling bawah. Oke. Ini plan awal. Nanti ini akan saya share juga ke channel. Tadi ada yang minta gold ya. Nanti monggo teman-teman bisa request mappingnya apa. Nanti saya coba mappingkan. Gold monthly tidak usah dilihat. Pusing-pusing, ini masih naik. Trend up, high, higher high. Weekly masih uptrend. Ini dia koreksi. Kalau saya bilang ini dia koreksi. Koreksi sampai mana? Dari low ini, kita lihat. Ini di area 50% dan 61% dia.
Apakah dia akan naik atau bablas turun, penentuannya di area ini. Penentuannya di base ini. Ya. Nah, kita cek lagi ke time frame lebih kecil daily. Ini market yang sedang ditahan oleh demand. Saya tulis di sini, ini demand. Demand ini yang menahan market untuk tidak drop lagi. Kecuali nanti dia sudah break, sudah kita bicaranya lain. Uptrend, tapi sementara yang terjadi adalah ini downtrend. Yang terjadi sementara ini adalah downtrend. Ya. Yang terjadi sementara dia downtrend. Apalagi kalau break demand ini, mungkin dia bisa ke demand-demand berikutnya. Ini ada demand kecil, ya. Di bawah ada lagi demand. Yang baru join boleh minta tolong di mute, biar saya nggak kaget. Oke, nah ini demand-demand di bawah. Cuman mungkin saya akan lihat ke time frame yang lebih kecil. Di sini ada H4. Di H4 teman-teman boleh lihat yang terjadi di market ini sekarang masih balance. Harga masih balance. Sideway kecil di zone tertentu. Resisten tertinggi juga masih fresh, support terendah juga masih fresh. Dari zona yang saya kasih kotak ini. Kita coba drop lagi ke H1. Karena market cukup balance. Nah, kita kecilkan. Oke, di 4 aja deh ya. Di 4, kalau teman-teman lihat, di sini, ini ada support yang di break. Dia meninggalkan drop base drop. Ya, support di break, dia meninggalkan drop base drop, supply ini, zone supply. Dan mungkin di sini ada GM level. GM level. Di 4 ini kelihatan dari high low, high lower low. Kita lihat ke bawah, ini support. Support yang masih fresh. Belum ditembus support itu. Ya, support ini belum ditembus. Kita lihat ke bawah lagi, ke bawah kiri. Kita cari zone lain. Ini ada support, di bawah sini ada zone lain. Nah, ambil dari candle satu ini, yang biru di bawah, kita tarik sedikit ke kiri, kita dapatkan FTR. Ya. Nah, kita turun lagi ke bawah. Ini ada demand lagi. Nah, jadi sementara untuk gold, saya belum akan terlalu agresif entry. Saya akan menunggu dia bergerak lebih jelas, memecah resisten ini. Di sini ada resisten. Atau membreak supply yang di atas ini.
atau dia masuk ke area demand. Ini ada lokasi-lokasi potensial di mana mungkin kita bisa make money di zona-zona itu. Jadi arahnya mungkin seperti ini, break, support. Ya mungkin ada retrace dulu, hajar ke bawah. Cari reaksi di dalam zone. Targetnya pertama di sini. Ya kalau buy di demand ini target pertama. Target pertama. Ya, ini area target pertama. Nah, kalau target pertama di break, kita cari resisten berikutnya. Nah, mungkinkah ini target kedua? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini high, high, higher high, higher high. Nah, support, low, higher low. Nah, ini kalau masuk ke sini mungkin dia bisa mental dulu. Sebelum dia drop, mungkin dia akan mental dulu. Jadi perlu target pertama. Jadi kita nggak kelamaan hold posisi, malah kita kena stop loss nanti. Ya. Jadi demand ini yang pertama, nanti perlu kita pantau. Ya, demand pertama ini perlu kita pantau 17.08. Demand kedua 16.87. Perlu kita pantau. Siap Pak Nofri? Dari Pak Eko. Kalau struktur market masih akan membuat higher high. Kemungkinan dari struktur market memang ada potensial higher high. High. Di sini higher high. Resisten ini higher high juga. Low, higher low, higher low. Nah, tapi ini dia di sini konsolidasi. Kita perlu wait and see nanti ya. Oke. Kita akan tunggu buy di demand, sell at supply. Jangan dibalik dan jangan keburu-buru masuk pasar. Oke. Tadi euro yen, sekarang gold. Ada lagi request teman-teman yang lain? AUD CAD, siap Pak Nofri. Oke, ini AUD CAD manlinya ada tersirat dia mau downtrend. Masih downtrend, bukan mau downtrend, masih downtrend. Weekly-nya teman-teman boleh lihat ini uptrend ya. Trend di dalam trend itu berlaku untuk semua pair. Ya. Kita lihat daily. Nah, weekly-nya naik. Support di bawah ini ketahan oleh base rally. Demand. Tapi di sini ada support. Ya, mungkin moga-moga kelihatan ini supportnya. Secara weekly ini naik. Tapi secara monthly dia turun. Nggak usah kita perdebatkan, time frame besar. Yang penting kita udah tahu weekly naik, monthly turun. Kita lihat di daily. Nah,
Di daily yang terjadi pun sebenarnya dia ikut ke weekly. Dia ikut ke weekly. Mungkin zonanya kemarin ini yang menahan harga. Satu candle ini ya, doji, entah apa ini. Tetapi teman-teman perlu lihat lagi tren di dalam tren. Ya. Downtrend, uptrend. Uptrend ini time frame kecil, ya daily sih, nggak time frame kecil sih, lebih kecil daripada weekly. Nah, ini sudah ada tersirat dia mau turun lagi. Mau turun lagi. Cuman mau turun, kita kan nggak semerta-merta sell di sini. Kita harus cari posisinya untuk sell. Kita akan turunkan ke H4. Nah, seperti ini di H4 penampakannya. Ya. Ini ada tren turun. Di dalamnya, kalau teman-teman lihat, teman-teman jeli, ini ada tren lagi yang lebih agresif. Nah, ya, tren lagi yang lebih agresif. Kita lihat. Drop, retrace. Mungkin di sini ada base. Ini ada ya. Candle dengan ekor-ekor panjang. Mungkin di sini ada base. Drop lagi, retrace lagi. Di sini ada support. Dia merespon SR flip. Dia drop lower low lagi. Di sini ada hidden base. Nah. Ini zona-zona yang sudah pernah direaksi. Lalu sekarang break low, lower low, dia retest, drop. Ini lower low juga ya. Ini lower low, ini lower low, ini lower low. Break, retest, pullback. Apakah skenario yang masih akan sama? Ini sedang direaksi. Zona sell-nya. Ya. Kita lihat resikonya cukup kecil, 30 poin lah setidaknya resikonya. Kita masih bisa masuk di sini. Nah, ini oke, nah, seperti ini. Mungkin saya hapus dulu, biar teman-teman tidak bingung ya. Coba saya hapus. Nah, di sini terlihat low, lower low, lower low, lower low. High, lower high, lower high, lower high. Di sini masih lower high. Saya mau tanya sama teman-teman. Jika zone supply ini break, apakah tren mau berubah? Jika zone supply ini break, apakah tren mau berubah? Ada yang bisa respon mungkin? Bisa jadi. Pak Nofri belum tentu, Pak Leo belum tentu, belum tentu. Oke, belum tentu karena apa? Ya, teman-teman, saya harap hafal ya dasar analisa teknikal ya. Hai, oke, mantap, mantap. Hai, di sini ada lower high, LH, LH, masih LH.
Ini pun sementara masih lower high. Kalau ini break pun di sini masih lower high, berarti belum ada pembalikan tren. Ya, jika ini break, zone ini break, mungkin kita akan sell di area ini, turunan dari zone supply yang biru. Dengan stop loss di atas sini. Kecuali ini begini, baru. Ini kemungkinan dia akan pullback ke bawah untuk lanjut naik lagi. Ya. Ini terjadi engulf, 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 engulf. Semoga ini engulf ini terjadi lagi. Ya, semoga ini bisa turun lagi dulu. Setidaknya ke zone demand yang ini atau ini. Ya. Ke sini. Kalau sell di sini targetnya kemungkinan ini dulu atau di resisten ini. Di sini ada base 1:1. Di atas ini ada base juga. Nah, targetnya di area 3 garis bawah ini. Karena apa? Di bawah dia merespon demand daily. Dia di bawah merespon demand daily. Nah, ya, di bawah dia merespon demand daily. Saya kasih warna hijau di bawah. Masuk zona dan dia lepas landas ke atas. Kalau sell di sini, saran saya jangan ditahan lama-lama. 1:1, SL plus buang sebagian. Ya, karena demand daily otomatis lebih kuat daripada supply H4. Takutnya entry di sini kita nanti kalau kelamaan kena bisa kesampluk. Ya, ini cukup bagus ini untuk kita belajar market struktur dan tren pair ini. Ya, jadi mungkin kalau saya pribadi karena ini ada dia merespon demand di D1 dan ini supply-nya H4. Kalau saya sell di sini, saya nggak akan tahan lama-lama dulu. Saya akan targetkan paling nggak 1:1 dulu. Saya bisa keluar sebagian dan SL plus, baru saya pikirkan entry berikutnya. Ya, mungkin kita sell, harga drop 1:1. Setelah itu dia bisa engulf supply, baru kita cari posisi berikutnya. Mungkin akan seperti ini. Ya. Skenario pertama, kita tunggu higher high. Skenario kedua, kalau sell di sini kita tunggu 1:1. Lalu tunggu supply engulf, pullback, baru kita open posisi buy di area demand. Demand, ini demand. Ya. Itu gunanya top down analysis. Top down analysis dalam arti kita runtutkan dari time frame besar, kecil, kita bisa lihat demand dan supply di time frame yang lebih besar. Oke. Skenario ada dua. Skenario pertama, dia engulf higher high, atau kita sell di sini, biar dia ke target 1:1. Jangan ditahan lama-lama. Kita bisa exit, kita bisa make next plan-nya bagaimana. Oke. Cukup jelas mungkin Pak Nofri?
Siap, Bapak. Dari Pak Bos Hafid. Pak Bos Hafid minta Euro GBP. Kita ambil buy apa, Bu? Gold. Bu Melina. AUDCAD. Oke, nanti buy-nya after Ingolf, Bu. Ingolf supply. Supply break dulu baru kita buy. Nanti saya update. AUDCAD ya, Bu ya. Nanti saya update setelah Ingolf supply. Sementara ini masih merespon supply. Nah, Euro GBP, kita lihat monthly. High, lower high. Lower high atau lower high. Support. Ya. Ini market mungkin sideways ya. Mungkin. Sementara ini sideways. Di monthly. Weekly, kita lihat. Ya, ini sideways bener ini. Low, high, lower low, higher high. Nah, kita akan cari demand kecil di dalam demand besar ini. Weekly, daily. Daily-nya seperti ini. Nah, di dalam demand besar ini, kita coba mencari demand kecilnya. Oke. Kita lihat strukturnya. Ini ada resisten berjajar. Kita tarik ke kanan. Sudah break ya. Ambil lagi resistennya. Ini kemarin yang menahan harga. Resisten become support. Ya. Kita cari lagi resistennya. Resisten. Kita cari di sebelah kiri ada komponen apa? Apakah ini ada MPL? Nah, ada supportnya di dalam zona ini. Rally base rally. Nah, seperti ini. Kita pastikan dulu dari resisten ke resisten. Oh, ternyata seperti ini. Dari support, yang terdekat aja ke support berikutnya. Oke. Price ada arahan masuk ke zona demand ini, yang kecil ini ke depannya. Jadi, maybe untuk jangka panjang saya lebih akan melihat demand-nya. Potensi zone buy. Potensi zone buy. Masih potensi. Belum pasti. Ya, ini di daily.
Teman-teman pun lihat, ini ada lower low, low, lower low. Kita cek H4. Nah, geser lagi. Support di break. Ini ada zone, flag, ya, cukup besar. Harga masih ditahan supply abu-abu, walaupun ini higher high. Ya teman-teman, ini ada high. Dan yang kanan ini higher high. Tetapi supply-nya belum break. Supply utuh. Sepertinya ini belum akan berbalik arah. Market masih akan downtrend lagi. Lalu kemana kalau kita mau ambil posisi di H4? Belum kelihatan di H4. Kita cek H1. Apakah di zona ini? Atau di sini? Karena yang perlu kita lihat adalah ini breaknya tidak signifikan. Ya teman-teman, ini lower low, ini low. Ya ini break, ini break. Ini di break, tapi tidak signifikan. Tapi yang ini signifikan. Kalau kita lihat market besarnya ya, saya kecilkan dulu. Nah seperti ini. Low to low. Nah, mungkin nanti dia bisa ke sini. Drop diamond. Baru dia swing ke atas lagi sini. Karena ambil order di area channel yang atas. Ini kan sesuai dengan channel-channel nih. Yang atas juga. Baru dia lanjut ke bawah. Kalau menuruti momentum yang ini ya. Karena momentum yang atas ini pun hampir sama kan. Ya, kita ambil yang besar aja deh. Nah, kan hampir sama momentumnya. Hampir sama. Ini swingnya juga jauh ke atas. Ini takutnya swingnya juga bisa jauh ke atas. Jadi di daily kita punya zone buy di bawah tadi. Di H4 kita punya zone sell. Di H4 kita punya zone sell. Di sini ada flag ya. Warna merah. Saya jujur kalau zona ini terlalu agresif. Targetnya nggak seberapa, kadang kena resikonya agak besar. Ya, saya mendingan ambil yang atas saja. Yang sesuai dengan channel di atas. Ya, untuk Euro GBP. Jadi Euro GBP kita punya plan buy di sini, potensi buy, dan plan sell. Nanti saya update semua. Yang mapping malam ini kita update semua di channel. Siapa Pak Novri? Laksanakan. Siapa Pak? Oke. Bos Hafid, cukup penjelasannya untuk Euro GBP? Siapa Novri? Mantap Pak Hafid. Nanti saya update ya Pak. Untuk levelnya ya. Euro USD dari Pak Karsana. Salam dari Semarang Pak.
Oke, Euro USD. Siapa, Pak? Nah, Euro USD monthly sangat terlihat jelas masih downtrend. Ya. Weekly teman-teman boleh lihat dia masih kebentur supply ini, rally base drop. Wah. Rally base drop. Ini ketahan di sini. Dan ini zonanya cukup besar ya karena zona weekly 350 poin. Daily. Resisten tuh resisten. Oke. Teman-teman bisa lihat Euro sudah mulai berubah haluan. Oke, kita lihat di sini. Ada isyarat dia mau turun, dia ada isyarat mau drop. Mau drop ke bawah. Cuman seperti biasa, market itu selalu ada pullback. Ya, market itu selalu ada pullback. Saya salah pencet. Market selalu ada pullback-nya. Nah, kita konsentrasi di wave ini aja. Wave yang jelas. Ya. Konsentrasi di wave yang jelas. A4. Oke. Ini wave. Ini juga wave. Resisten to resisten. Nah. Oke. Sepertinya agak susah dibaca ini kalau sama teman-teman. Mungkin kalau gambarnya terlalu begini ya. Atau enggak masalah. Nah, jadi ada momentum besarnya di atas. Lalu ini momentum kecilnya. Dia sangat powerful untuk turun. Powerful untuk turun. Dan mayor currency memang sedang tertekan. Mayor currency sedang tertekan. Kalau kita identifikasi, dari resisten dia drop, break support, uji ulang support, support lagi, di break, support lagi, diuji ulang. Ya, dia merespon SR flip terus dari kemarin. Nah, SR flip direspon terus. Kalau kita bicara momentum terakhir, ini supportnya. Ini supportnya. Yang dipecah. Dan teman-teman lihat ya, pastinya di sini ada base. Ambil dari sini. Nah, kita perlu tarik channel baru. Support to support. Kasih warna biru. Apakah momentumnya akan seperti ini? Ini support, di break, timbul flag. Ya. Ini ada support lagi, double. Ini ada support lagi. Ya. Cuman saya tertarik di zona ini, FTR ini, fail to return. Saya tertarik di zona ini. Karena apa? Zona ini sejalan dengan channel atas. Mungkin saya ambilnya begini. Sejalan dengan channel di atas. Dan kita bisa lihat ini support waktu di break dia jauh larinya. Jauh sekali larinya, makanya dia respon. Jadi SR flip.
Ya. Tetapi support yang ini di break tidak jauh, tidak begitu jauh larinya. Ya. Aduh, sorry. Begitu ini di break, dia momentumnya besar, dropnya jauh. Tapi begitu ini di break, ya ini cuma setengahnya. Nggak sebesar atas momentumnya. Tetapi momentum yang besar ada di sini. Support yang atas. Support yang di sini. Jadi mungkin saya akan memutuskan mungkin akan pantau area ini, Pak, nantinya. Saya akan memantau area merah ini, pink. Nah, kita coba kecilkan lagi di H1. H1 saya akan bikin normal dulu. Nah, ini area pink yang tadi. Kita lihat, ini ada base. Ya, base di sini. Di atas, kita punya base juga. Saya hapus dulu. Biar tidak terlalu jauh. Nah, base-nya. Channelnya saya hapus. Karena channel sebagai penggaris saja. Penggaris. Alat bantu kita. Penggaris market. Ya. Kita kecilkan. Nah. Oke. Kita jadi punya zona kecil-kecil di atas. Dan zona kecil-kecil di bawah. Mungkin ini kita ambil segini. Yang biru ini terlalu agresif. Karena ini break-nya tidak sejauh ini. Tidak sejauh ini ya teman-teman ya. Momentumnya berbeda. Justru powerful-nya di sini ya. Powerful-nya di sini, area ini. Nah, jadi saya putuskan, saya akan pantau zona-zona ini. Nah, mungkin akan ini, atau di sini. Euro memang downtrend. Euro memang downtrend. Cuman kita kan juga nggak sell sembarangan. Asal downtrend sell. Enggak. Kita cari apa teman-teman? Pullback dulu. Kita cari pullback-nya dia. Entah ke sini atau ke sini. Kita akan cari. Kalau perlu teman-teman lihat Fibo-nya dari high to low. Fibo-nya di mana? Ya. Fibo-nya 50 di dekat area biru, 61 di area merah. Ya. Ini supply 50%. Di atas ini kita kasih keterangan juga. Supply 61%. Nah. Resiko kita seberapa besar? Sebesar zona ini aja cukup. Ya. Tidak perlu banyak-banyak. Sama sebesar zona ini. Kita tahu market uptrend atau downtrend, tapi kita nggak mungkin sembarangan asal entry. Tapi kita entry at pullback. Saat market itu berbalik, baru kita akan entry. Ya. Jadi minggu ini kita akan konsentrasi ke 3 zona ini. Supply 50, supply 61, dan supply yang atas ini FTR. Di sini ada FTR. Oke. Mungkin cukup jelas Pak Karsana dari zona-zona ini. Siap Pak Karsana.
Oke, mungkin ada next request plan pair apa teman-teman yang lain. Jadi kita sudah gold, sudah ada euro yen, Aussie Kanada, euro GBP, euro USD. Ada lagi yang lain? GBP JPY. Oke. Siap Pak Karsana. Terima kasih. Nah, dari GBP JPY, high, lower high. Di bawah ini supportnya menahan harga terus. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Menahan harga terus. Ini resisten terdekat. Nah, resisten terdekat ini pun sempat ditahan oleh base. Drop, base, drop. Market masuk dan ketolak ke bawah. Nah, monthly. Kita drop ke weekly. Lalu yang terakhir tentu saja. Oke. Kita lihat weekly. Mungkinkah weekly-nya ini memang masih ketahan di zona-zona ini, di area-area kuat ini, ya. Resisten, support. Jadi dia masih ada potensi sideway. Apakah mungkin? Mungkin saja. Dari weekly potensinya terlihat sideway, tapi kita lihat di daily. Dia masih uptrend. Dia masih uptrend. Kita belum bisa menyimpulkan. Kita punya kesimpulan mungkin dia 4. Ya, kita tarik trendline terdekat aja dulu. Nah, support, di break di area ini. Ya, ini tadi saya kena SL plus di sini. Ya, zona ya. Ternyata masih naik lagi dia. Terakhir di sini ada GML. High low, higher high, lower low. Supply terakhir. Kalau kita lihat resisten to resisten dari channelnya pun sudah patah. Patah di sini. Harusnya dia ada indikasi mau downtrend. Harusnya. Berarti area tunggu kita masih di supply yang ini berikutnya. Supply terakhir. Ya, saya bilang supply terakhir dari momentum naik ini. Nah, oke. Nah, jika dia break, ini ada 2 skenario di sini. Dia bisa masuk ke sini dan drop. Maybe mungkin kita akan cari 50%-nya nanti. 50% bisa di sini zonanya. Itu kalau dari sini ke sini ya. Kalau dari sini ke sini, mungkin bisa ke sini. Sebesar area ini. Itu untuk skenario kedua. Supply drop targetnya ke sini dulu. Skenario lagi, ya break supply. Dan kita akan buy.
sini ada bullish engulfing. Ya. Jadi kalau mau buy, nanti nunggu supply-nya ini break dulu. Supply biarkan break dulu, baru kita akan buy. Kalau kita mau sell di sini, kita lihat resikonya berapa poin dulu. 35 poin. Ya mungkin sekitar 40 poin lah nanti. Stop loss kan pasti di atas ini. Ya. Nah. Atau mungkin dia merespon zona ini doang dan dia drop ke bawah. Nah, jika drop ke bawah, yang kita pantau zonanya ini. Ya. Apakah dia akan rebound? Yang pasti jika Anda sell di zona sekarang, sebenarnya zona sekarang ini sudah break. Ekornya sudah melebihi ini. Ekornya sudah melebihi. Ya, ekornya sudah melebihi. Saya nggak saran sell di sini. Kalau sell di atas ini di supply terakhir. Atau kalau mau Anda mau buy, lebih sabar lagi nunggu supply engulf. Biarkan supply break dulu. Lalu ada pullback. Supply break, pullback, baru kita cari demand-nya. Ya. Jadi skenario mungkin yang terkuat ada dua aja. Kita sell di supply terakhir, zone Quasimodo, atau buy setelah supply ini break. Kita lihat price action-nya, apa yang dilakukan harga dalam zona-zona tersebut. Oke. Mas Fabela, apakah jelas? Siap. Nah, ada lagi teman-teman yang request mapping? Siap. Tips confident. Tips confident itu lebih ke memanage resiko, Pak. Ya, tips confident. Kita bicara analogi. Percaya diri. Percaya diri itu saat kita sudah tahu takaran diri kita. Percaya diri itu, oke, saya sudah terbiasa public speaking, jadi saat saya disuruh berbicara di depan audiens, saya akan biasa saja dan saya nggak akan grogi. Karena kita sudah terbiasa ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita dulu. Nah, untuk kita ciptakan sebuah confidence, yang pertama, mulai dengan target kecil. Ya, kalau Bapak baru pertama mungkin pakai SND, price action, atau sedang belajar, pakai target 1:1. Salah pencet saya. 1:1. Ya. Target kecil. Tercapai. Mulai naikkan targetnya. 1:2.
Jangan lupa jurnal. Kenapa jurnal? Karena dari jurnal Anda akan tahu track record trading Anda. Ya. Dari jurnal Anda akan tahu track record trading Anda. Ya, Anda tahu di mana win dan di mana loss. Anda jadi punya review. Oh oke, jadi pair cross New Zealand saya dapat terus. Tapi saya di pair cross Euro saya nggak dapat. Saya lose money di situ. Jadi Anda punya record tradingnya Anda. Berarti mungkin Anda lebih konsen aja sudah ke New Zealand. Karena mungkin di situ memang Anda sudah lebih menguasai. Ya. Saat Anda sudah menguasai, Anda pasti lebih confident. Oh, biasanya akan seperti ini, biasanya akan seperti ini. Memang trading tidak boleh pakai feeling. Tapi semakin Anda sering trading, semakin jam terbang Anda di pasar itu lebih tinggi, feeling Anda akan terasah. Bukan trading pakai feeling ya, tapi akan Anda, apa ya, ada hal yang nggak bisa saya katakan ya. Apa ya Pak bahasanya ya? Bahasanya itu ya intuisi. Itu Habit, Pak. habit ya Pak ya. Habit Anda akan lebih terbentuk ya mungkin ya Pak Anton. Habit kebiasaan Anda akan terbentuk dengan lebih baik Pak Yusuf. Ya. Jadi mulai dengan target kecil dulu, target kecil tercapai mulai naikkan targetnya sedikit. Jurnal trading jangan lupa. Lalu siapkan resiko yang siap Anda tanggung. Dalam arti begini, misalnya, ini saya analogikan aja ya Pak ya. Oke, saya punya kakak, dia di Solo, saya di Semarang. Kakak saya di Solo, saya di Semarang. Kebetulan keponakan saya kuliah di Undip. Kakak saya telepon, bro, titip si Adong mau kuliah di Undip, biar tinggal di tempatmu ya. Oke. Saya akan percaya diri bilang iya, karena kan saya akan tahu resikonya jika ada orang lagi yang tinggal di rumah saya. Saya akan confident jawabnya, iya, ya nggak apa-apa. Saya sudah bisa ngatur. Kira-kira resiko apa aja yang bisa terjadi sama saya jika ada seseorang yang tambah di keluarga saya, di kehidupan saya sehari-hari. Resiko mungkin harus membukakan pintu malam hari, resiko mungkin saya akan spend money lebih karena ada orang lain yang tinggal bersama saya. Nah, seperti itu. Jadi, saat Anda mengenali resiko seberapa jauh, Anda naik mobil, Anda tahu remnya sedalam apa. Anda naik motor, Anda tahu remnya sedalam apa. Anda tahu koplingnya sedalam apa, Anda akan lebih percaya diri. Jadi ukur dulu. Ukur dulu seberapa jauh Anda bisa menanggung resiko. Seperti Anda naik motor, naik mobil, itu pun Anda tahu remnya sedalam apa. Jadi Anda bisa prepare yang terburuk. Karena Anda sudah mengenal. Ya, kenali resiko Anda. Kenali resiko Anda. Oke. Yang kelima, mau nggak mau, belajar. Belajar dan kontinuitas.
Ini ya. Belajar dan continue belajar lagi. Karena market itu dinamis. Market itu bergerak dengan pola yang berubah. Seperti tadi, ada tren di dalam tren, kita harus ngerti. Market itu berubah terus, berubah terus, berubah terus. Jadi kita harus update. Ya. Lalu tips ke-6, Pak. Tiap hari sisakan waktu untuk mapping. Setidaknya sehari 30 menit. Ya, 30 menit untuk Anda mapping. Jadi akan terbiasa dan akan lebih nyaman. Mungkin itu aja sih Pak Yusuf. Untuk menaikkan rasa percaya diri dari kita yang mungkin belum percaya sama diri sendiri. Ini aja sih. Jadi tetap step by step. Nggak bisa langsung. Oke? Siap Pak Yusuf. Mungkin ada lagi pertanyaan atau permintaan mapping, the last mapping. Oke, kita coba yang menarik. Kita lihat. Gold turun drastis. Tadi sudah saya mapping, Pak. Ini area demand-nya. Siapa ya Pak Mas Wandi? Jangan buy dulu, lihat reaksi dulu ya. Nah, dari Mas Fabella Charlie. Mau tanya, trading dengan menggunakan mapping dan pakai indikator sama-sama baik, sama baiknya. Kalau Anda konsisten, sama baiknya. Yang penting itu konsisten. Bukan indikatornya, bukan tekniknya lah. Bukan tekniknya. Karena trading ada banyak komponen di dalamnya. Pertama, metode. Kedua, money management. Maaf kalau tulisan saya berantakan. Yang ketiga, psikologis. Ya. Jadi kalau Mas bertanya metodenya, metode apa aja, yang penting Anda bisa konsisten dan Anda bisa menjaga ritme Anda tetap sama, itu nggak ada masalah. Nanti yang akan berubah-berubah itu di sini biasanya. Money management, psikologis ini lagi lebih berat lagi. Ya, masalah metode dengan apapun Anda bisa maju. Dengan teknik apapun, dengan metode apapun Anda bisa maju. Yang penting Anda konsisten, continue, dan tidak berubah-berubah cara mappingnya. Cara entry-nya, resiko yang Anda siapkan untuk trading itu nggak berubah-berubah, nggak geser-geser SL, itu sudah cukup baik. Oke. Nanti untuk masalah buy gold, kita lihat dulu M5-nya ya, reaksinya di dalam zona aja ya. Nanti kita update bareng-bareng. Karena ini baru mau masuk zona. Siap, Mas Fabella? Oke. Nanti kita update saat gold mereaksi zona demand.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, oh ada. Siap Pak Leo. Reaksi yang sering terjadi. Biasanya saya tunggu M5. Kalau ini kan turunnya terlalu drastis ya. Belum ada gelombangnya sama sekali ya. Nah, di M1 sudah ada gelombangnya nih. Siap, Mas Dimas. Oke, Pak Hafid. Nanti kita lihat. Ini biar ini dulu ya. Nah, reaksi yang terjadi ini low. Kok low? High. Ya, di sini ada high. Oke. Mungkin dia akan begini nanti. Bikin lower high. Dia turun lagi. Naik lagi. Bikin lower high lagi. Mantap. Ya. High, lower high, lower high. Saat sudah masuk zona, yang kita tunggu adalah high. Ini ada lower high. Ini ada lower high lagi. Yang kita tunggu adalah saat market nanti menciptakan gerakan higher high. Atau memecah market struktur membentuk higher high. Kita akan entry nanti saat dia pullback ke bawah. Misal di zona ini Anda bisa entry atau cari di base demand yang lain. Ya. Like this. Oke. Jadi kita tunggu di time frame kecil M1 atau M5. Kalau M1 kadang-kadang banyak false-nya. Sebaiknya M5. Cuman di sini saya contohkan M1 karena sudah ada gelombangnya di M1. Di M5 belum ada gelombangnya sama sekali. Oke, siap Mas Wandi. RCD JPY dari Pak Leo. Siap Pak Karsana. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat ya Pak, beberapa NZD, beberapa pair JPY yang lain, itu dia koreksinya hampir overlap. Pound yen, pound sterling yen, euro yen ini kok koreksinya itu dia hampir overlap. Jadi kalau ini NZD JPY, better kita tunggu reaksi ya Pak ya. Saran saya begitu. Walaupun ketinggalan nggak masalah daripada kita terlalu agresif. Soalnya yang lain reaksinya overlap. Overlap itu dalam arti melebihi 50%. Siap Pak Leo. Kalau dari tren memang sudah patah. Patahnya di sini. Gap, tutup, drop. Kita lihat aja reaksinya dulu di 50%-nya ini. Memang dari sini sudah kelihatan impuls korektif. Nah, momentumnya ini memang sudah kecil-kecil. Harapan kita kan impuls lagi. Cuman jangan sampai kita kesamplok SL dulu terus baru harga turun. Kalau nggak lihat reaksinya nanti karena yang lain
Begitu beberapa pair. Oke. Oke, kalau begitu ini sudah jam 9. Nanti materi ini saya upload ke YouTube. Siapa Leo? Saya ucap terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join hari Senin-Senin malam-malam pulang kerja mungkin langsung join. Nanti video ini saya upload ke YouTube. Silakan teman-teman ditonton ulang atau dilihat buat referensi mapping ataupun buat belajar. Oke. Siap, Mas Dimas. Terima kasih. Selamat malam dan sukses selalu. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Thank you, Mas. Siap, Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih semuanya. Selamat malam.